Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap semoga pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah mencoba untuk melakukan hal yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya dengan mengadakan majelis ilmu seperti saat ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang kita senantiasa berharap juga kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan dan melakukan segala apa yang diajarkan dan ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kejayaan umat ini senantiasa tergantung dengan bagaimana dia mengikuti orang-orang terdahulunya. Al-Imam Malik rahimahullah itu mengatakan, lan yufliha hadzal qaum illa bima la yasluha hadzal qaum aw hadhil umma illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali apa yang membaiki orang-orang sebelumnya. Inilah yang akhirnya perlu untuk kita tekankan, bahwasanya memang kita perlu dan senantiasa untuk melihat apa yang pernah dilakukan oleh Nabi beserta sahabat-sahabatnya, yang selanjutnya kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, masih dalam masalah pengadilan dan bagaimana sebenarnya pengadilan di dalam Islam, dan pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa memang yang namanya pengadilan ini merupakan sesuatu yang diperlukan dalam sebuah pemerintahan. Dan kalau seandainya sebuah pemerintahan tanpa pengadilan, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi di negara tersebut. Karena akan terjadi perbuatan-perbuatan maksiat ataupun kejahatan-kejahatan yang terjadi, akan tetapi tidak ada yang bisa mengukur apakah itu dianggap jahat atau tidak kalau seandainya tidak ada pengadilan. Maka itulah pentingnya yang namanya pengadilan. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pengadilan sudah wujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengadili. Dan bahkan kalau seandainya kita membaca di dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan bahwasanya banyak sahabat-sahabat yang apabila mereka mempunyai permasalahan, kembalinya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembentukan kehakiman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Walaupun pada saat itu memang Nabilah yang menjadi hakimnya. Nabilah yang menjadi hakimnya, dialah yang menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Dan yang jelasnya bahwasanya apapun keputusan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah sebuah keputusan yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena Nabi itu hanya melaksanakan apa
yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis selanjutnya yang kita ambil dan dia berada di muka di hadis 1206, betul. 1206 adalah dari hadis Abi Bakrah. Dan ini hadis adalah hadis yang muttafaq alaih, adalah hadis yang sahih. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahkum ahadun baina itsnaini wa huwa ghadban, muttafaqun alaih. Dari Abi Bakar radhiyallahu an, ia berkata bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memutuskan suatu hukum di antara dua orang sementara ia di dalam keadaan marah. Ya, sementara dia di dalam keadaan marah. Ayo wal akhwat. Seorang hakim adalah orang yang mampu membuat sebuah keputusan dengan adil. Seorang hakim adalah seseorang yang mampu memberikan keputusan dan rasa keadilan kepada orang yang bertikai dengan penuh kesadaran. Ya. Maka seorang hakim ketika akan memutuskan sebuah keputusan, dia tidak boleh dimasuki rasa marah. Memang setiap manusia itu pasti akan merasa yang namanya marah. Ya, marah. Dan ketika seorang hakim akhirnya marah kepada orang yang melakukan kejahatan, mungkin saja dikarenakan marahnya tersebut bisa mempengaruhi keputusan daripada pengadilannya. Dan itulah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya larangan untuk mengambil sebuah keputusan hukum ketika ia dalam keadaan marah. Kenapa? Karena besar kemungkinan dia tidak bisa berbuat adil di dalam keadaan marah tersebut. Jadi misalnya kalau seandainya ada dua orang yang sedang bertikai di hadapan kita, dan salah satu dari antara mereka berdua adalah musuh kita misalnya, sehingga muncul kemarahan di dalam diri kita, walaupun kita anggap itu adalah musuh kita dan dia sebenarnya di pihak yang benar, mungkin saja kita akan membenarkan lawan dia dikarenakan kita marah kepada orang ini. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membuat sebuah keputusan dalam keadaan marah, karena ketika seseorang dalam keadaan marah, dia tidak mampu untuk mengontrol emosinya. Itulah yang dinamakan oleh di dalam pepatah Arab, ya, dikatakan awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Ini orang Arab berkata demikian. Awwalul ghadab, marah awalnya itu adalah gila. Wa akhiruhu nadam, dan akhirnya adalah penyesalan. Orang ketika marah, dia kadang-kadang hilang akal sehatnya. Logikanya hilang. Ketika dia dalam keadaan marah, yang ada di dalam dirinya adalah kebencian. Ketika kebencian sudah memenuhi dirinya dan hatinya, bagaimana dia sudah mau membuat sebuah keputusan yang adil? Disitulah akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi di dalam Al-Quran, mohon maaf bukan sabda Nabi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menjadikan kamu tidak mampu menegakkan yang namanya keadilan. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu dekat dengan yang namanya ketakwaan. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membuat sebuah keputusan itu seadil-adilnya, sehingga kita tidak boleh di dalam mendengarkan kedua orang yang bertikai di hadapan kita berat sebelah, tidak boleh. Jangan sampai dikarenakan di hadapan kita ini adalah salah satunya teman kita, satunya bukan teman kita, sehingga yang namanya bukan teman kita ini, kita malah putuskan yang tidak baik, sedangkan teman kita sendiri kita putuskan yang baik. Dikarenakan hanya faktor teman. Begitu juga dalam keadaan marah, tidak boleh seseorang memutuskan dalam keadaan dia marah, karena ketika dia marah mungkin saja dia memberikan keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Faktanya berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Oke? Wallahu ta'ala alam. Dan saya kira ini adalah hal yang perlu untuk kita senantiasa jaga. Jangan sampai kemarahan itu menguasai kita sampai akhirnya hilang akal sehat kita. Ya.
baik kepada anak-anak kita, baik kepada istri kita. Awalnya memang yang namanya marah itu kadang-kadang menimbulkan sebuah perkara-perkara ataupun kita melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak sadari. Dan baru kita menyesal setelah itu terjadi. Baru-baru ini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu di Surabaya itu ada seorang bapak yang membunuh anaknya. Sebenarnya dia tidak mempunyai keinginan untuk membunuh anaknya, tetapi dia baru balik dari kerja, kemudian anaknya itu dua orang anaknya. 2 orang anaknya ini umurnya kalau nggak salah 7 dengan 5 begitu. Ini sedang bertengkar memperebutkan satu baju. Dikarenakan dia dalam keadaan penat masuk rumah, dia lihat anaknya dalam keadaan bising begitu, tiba-tiba dia mengambil kayu, kemudian dia pukul anaknya. Itu sampai akhirnya dia tidak menyadari karena kemarahannya, dia pukul anaknya, dia tidak sadar bahwa dia pukul anaknya sampai pingsan. Kemudian dalam keadaan sudah tidak berdaya begitu dilarikan ke rumah sakit, tetapi yang terjadi akhirnya anak tersebut meninggal, dan itu anak yang pertamanya yang umur 7 tahun itu. Baru dia menyesal. Itu dikarenakan apa? Dimulai dari kemarahan. Kemarahannya menghilangkan akalnya. Maka tidak salah kiranya kalau seandainya di dalam Al-Quran Allah menyenaraikan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Uiddatul muttaqin alladzina yunfikuna fis sarrai wad dharrari wal kadhiminal ghaidha. Ingat itu. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan terang-terang ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya larangan untuk marah ketika memutuskan sebuah perkara itu memang adalah sesuatu yang perlu disampaikan kepada hakim. Karena kalau seandainya orang sudah menghukumi seseorang dalam keadaan marah, itu biasanya hukumannya adalah sesuatu yang tidak pantas. Makanya biasanya hakim itu kan betul-betul tenang. Biasanya kursinya hakim itu adalah kursi yang baik, yang bagus, dijaga, biar betul-betul dia bisa memberikan sebuah keputusan yang betul-betul adil. Betul-betul adil. Dan biasanya kalau seandainya yang berperkara ini, yang melakukan kejahatan itu kenal dengan hakim, biasanya bukan dia yang adili, tapi diambil oleh hakim yang lain. Karena kalau seandainya tiba-tiba yang menjadi terdakwa ataupun orang yang jahatnya ini malah temannya sendiri, otomatis dia tidak mampu untuk bisa berbuat adil. Karena yang namanya hakim juga punya perasaan. Maka yang terbaik adalah dia bisa berbuat netral terhadap apa yang terjadi di antara 2 orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang selanjutnya ya ikhwah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqada ilayka rajulan fala taqdi lil awwal hatta tasma' kalam al akhar fasawfa tadri kayfa taqdi. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصحيح ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. Ayo ikhwah, hadis ini berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqadha, apabila 2 orang berperkara kepadamu, maka janganlah kamu memutuskan terhadap orang yang pertama sebelum mendengarkan perkataan ataupun apa yang akan dikatakan oleh orang yang kedua. Maka kamu akan tahu bagaimana kamu akan mengambil sebuah keputusan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun berkata, maka aku pun masih menjadi seorang hakim setelah itu. Hadis ini ya ikhwah dikatakan adalah hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan sebenarnya kalau dia bersendirian dia menjadi dhaif, tapi dia mempunyai syahid.
Dia mempunyai syahid, dia mempunyai mutaba'ah, yang mana dengan syahid dan mutaba'ah ini hadis yang sebelumnya lemah menjadi hasan, ya, menjadi hasan. Baik, hadis ini adalah hadis yang menyerukan kepada semua hakim untuk berbuat adil di dalam membuat sebuah keputusan terhadap dua orang yang bertikai. Bertikai bahasanya dipahami ya? Bertelaga. Ya, bertelaga. Jadi hadis ini merupakan perintah kepada hakim untuk berbuat adil kepada dua orang yang sedang bertikai ataupun bertelaga. Dan di sini ada sebuah metode, sistem yang akan dipakai oleh hakim. Apa metode dan sistem tersebut? Jangan pernah mendengarkan dari satu pihak. Jangan pernah membuat keputusan hanya dengan mendengarkan satu pihak. Untuk untuk mendapatkan sebuah keadilan, maka seorang hakim diwajibkan untuk mendengarkan dari dua belah pihak. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang salah satu pihak itu dia mampu berkata-kata dan yang lainnya dia tidak mampu berkata-kata. Ya. Dan lainnya tidak mampu untuk berkata-kata. Dan kadang-kadang akhirnya hakim salah memutuskan hanya dikarenakan dia hanya mendengarkan satu orang dan dia tidak mendengarkan dari orang lain. Dan kadang-kadang itu hal seolah-olah sudah benar. Padahal kan orang bisa membuat cerita. Jadi kalau seandainya ada dua orang yang sedang bertikai ataupun bertelaga di sini, tapi satunya tidak datang, hanya satu orang yang melapor, pasti yang melapor ini kepada hakim seolah-olah dialah yang paling benar. Dan kalau seandainya hakim hanya mendengarkan satu orang dan dia akhirnya memutuskan sebuah perkara hanya dikarenakan dia mendengarkan satu orang, itu akhirnya akan merugikan yang lainnya dan akhirnya dia masuk dalam kategori seorang hakim yang akan masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana sistem yang terbaik di dalam Islam? Hadirkan kedua orang tersebut. Hadirkan orang yang dituduh dan hadirkan orang yang menuduh. Ya kan? Jadi yang dituduh dihadirkan, yang menuduh juga dihadirkan. Kita dengarkan sama-sama apa yang dituduhkan dan siapa yang menuduh dan apa yang dituduhkan kepada orang tersebut dan apakah benar tuduhan itu atau tidak. Itu harus didengarkan oleh hakim. Makanya di dalam sebuah pengadilan ataupun mahkamah itu tidak boleh diputuskan hanya dengan sekali. Coba, kalau seandainya di dalam mahkamah syariah di sini bisa berapa bulan? Mahkamah syariah di dalam memutuskan cerai atau tidak berapa bulan biasanya? Bismillah. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan itu setelah melalui berbagai macam proses. Proses yang pertama dipanggil. Hadir dua orang. Ditanya yang pertama, ditanya yang kedua. Besoknya mungkin hanya satu orang yang dipanggil. Besoknya lagi hanya satu orang yang dipanggil. Kemudian dipertemukan keduanya lagi. Hanya untuk membuat sebuah satu keputusan saja. Itu diperlukan waktu berbulan-bulan. Agar betul-betul hakim itu bisa melihat apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di antara dua orang itu. Kalau dia sudah memahami apa yang terjadi di antara dua orang itu, barulah dia beristihad untuk membuat sebuah keputusan. Beristihad untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting untuk kita jadikan sebagai hal yang memang di dalam memutuskan itu perlu mendengarkan dua orang. Jangan hanya berasal dari satu pihak saja. Karena kalau seandainya kita dengarkan hanya dari satu pihak saja, yakin dan percaya kita tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil untuk keduanya. Karena orang itu senantiasa mau memenangkan. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak merasa bersalah, semuanya merasa benar. Tetapi orang lain yang bisa melihat bahwa dia benar atau salah. Disitulah kewajiban hakim sebenarnya. Maka sebagai contoh misalnya masalah jual beli. Yang satunya mengatakan ini
dia belum bayar, yang satunya mengatakan saya sudah bayar. Itu kan terjadi sebuah terjadi sebuah pertikaian, pertelingkahan. Kalau seandainya hanya salah satu yang melapor, seolah-olah dialah yang paling benar tanpa mendengarkan orang lain. Padahal mungkin orang lain mempunyai cerita yang berbeda dari orang yang pertama. Dan kalau seandainya hakim sudah mendengarkan yang pertama, yang kedua, disitulah akhirnya seorang hakim beristihad untuk menentukan hukum dengan seadil-adilnya. Nah, dengan seadil-adilnya, disitulah seseorang menentukan sebuah hukum dengan seadil-adilnya. Dan disinilah akhirnya seorang muslim itu ketika menjadi hakim tidak melihat lagi adakah orang tersebut yang dia hakimi adalah orang yang muslimkah bukan muslim, tetapi yang dicari adalah siapa yang benar, siapa yang salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menghukumi kemenangan bagi seorang Yahudi atas Ali bin Abi Thalib dalam masalah perkara apa itu, Pak? Baju besi kalau tidak salah. Baju besi. Siapa yang dimenangkan waktu itu? Si Yahudi itu. Padahal jelas-jelas Yahudi itu bukan milik dia itu baju, tetapi dikarenakan dia mampu bercakap-cakap berbicara, dan ternyata yang lainnya yang muslim ini tidak mampu untuk mengungkapkan apa alasan dia, yang dibenarkan adalah si Yahudi. Tapi akhirnya Yahudi itu masuk Islam ya kalau tidak salah dalam riwayatnya. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika seseorang sudah menjadi hakim, maka di hadapannya ini, orang yang di hadapannya ini semuanya sama. Baik orang itu adalah orang yang yang terhormat ataupun yang bukan terhormat, orang ini kaya ataupun orang ini tidak kaya, seorang hakim harus mampu menjadi seorang yang sangat adil di dalam membuat sebuah keputusan. Setelah apa? Setelah mendengarkan dua orang bercerita ini, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Oh, orang-orang seperti itu akan menganggap ataupun akan mendapatkan keistimewaan di dalam pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sebenarnya hanya untuk menghindarkan seseorang jangan sampai ada orang yang berdusta ya. Ada orang yang berdusta. Tayyib ya ikhwah, selanjutnya adalah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'd wa aqdi lahum ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudh fa innama aqta'u lahu kit'atan minan nar. Ini adalah sebuah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menuntut sesuatu padahal bukan haknya. Menuntut sesuatu padahal bukan haknya. Di dalam hadis ini dikatakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian meminta keputusan perselisihan kepadaku. Ini terlalu panjang terjemahannya. Sebenarnya terjemahannya begini aja. Sesungguhnya kalian berselisih di hadapanku. Selesai. Sesungguhnya kalian berselisih di hadapanku. Wala'alla ba'dakum al-ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Dan mungkin saja salah satu di antara kalian lebih baik hujahnya, argumentasinya dibandingkan yang lainnya. Ya, dan mungkin saja salah satu di antara kalian itu lebih baik hujahnya dibandingkan yang lainnya, ataupun lebih pandai untuk bercakap. Wa aqdi lahu ala nahwi ma asma', dan saya akhirnya membuat sebuah keputusan hukum, memutuskan dari apa yang saya dengar saja. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'a fala ya'khudh. Barang siapa yang saya putuskan berkenaan dengan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya saya telah memutuskan karena sesungguhnya aqta'u, saya memotong untuk dia bagian di neraka. Maksudnya bagaimana ini hadis?
hadis ini ya wal akhwat masih ada hubungan dengan hadis yang sebelumnya. Jadi ya, tugas hakim mendengarkan dua orang yang bertikai. Itu tugasnya. Ketika dua orang yang bertikai itu berada di hadapan seorang hakim, dan kadang-kadang manusia salah satu di antara dua ini lebih baik dan lebih pandai bercakap-cakap dibandingkan yang lainnya. Dia betul-betul sudah salah. Misalnya kan dia salah, dia sadar dia salah, tetapi dikarenakan dia pandai berbicara, dia mencoba untuk memutarbalikkan fakta yang ada. Salah, tapi dibuat-buat untuk tidak salah. Ya kan? Salah, tapi dibuat-buat untuk tidak salah. Sebagai contoh misalnya, jelas-jelas dia melanggar lampu merah. Melanggar lampu merah apa namanya? Traffic light. Kena saman. Ini ada orang yang menuliskan, ini kena saman ini kan. Diberikan sama pemerintah. Dia coba untuk putar balikkan fakta. Sebenarnya saya belum sempat. Banyak alasannya. Dan akhirnya mungkin saja hakimnya itu percaya. Oh iya, mungkin saja dia percaya. Dan ketika dia percaya, akhirnya dia tidak jadi bayar saman. Dikarenakan dia pandai untuk berbicara. Dia pandai untuk memutar balikkan fakta. Akhirnya dia tidak kena saman. Misalnya, maka disinilah akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Fala ya'khudh." Jangan lakukan itu. Karena kalau seandainya kalian lakukan itu, sebenarnya dia sudah salah, tetapi dikarenakan dia pandai berbicara memutarbalikkan fakta, ada orang yang dirugikan di situ. Fala ya'khudh. Jangan sekali-kali kalian mengambil hal tersebut, karena kalau seandainya dia lakukan, sama saja dia mengambil bagian di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi apalagi kalau seandainya ada yang dua dirugikan. Dan itulah yang terjadi ayyuhal ikhwah. Itulah yang terjadi kepada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid kan seperti itu ayyuhal ikhwah. Seorang sahabi, Sa'id bin Zaid, yang mempunyai kebun, kemudian berbatasan dengan seorang wanita, yang mana wanita itu mengangkat batas patok pagar tanahnya kepada orang lain, sehingga dia sebagian tanahnya Sa'id bin Zaid itu diambil sama dia. Kemudian akhirnya Sa'id bin Zaid datang mengadu, dipanggil wanita itu, dikarenakan wanita itu lebih pandai bercakap, lebih hebat bercakap. Akhirnya hakimnya memutuskan bahwa wanita itu tidak bersalah dan Zaidlah yang bersalah. Disitulah akhirnya Zaid berdoa, "Jangan engkau matikan kecuali dia dalam keadaan buta, dan matikanlah di tempat di tanah kami bertikai." Tak lama akhirnya orang tersebut buta. Wanita itu dia tahu dirinya buta, dan ketika ditanya, "Kenapa kamu bisa buta?" dia mengatakan apa? "Saya buta dikarenakan doa Sa'id bin Zaid." Dan tidak lama setelah itu dia masuk ke dalam lubang di tanah tempat dia bertikai dengan Sa'id bin Zaid. Masuk di situ dan dia terjatuh di situ dan mati di tempat tersebut. Itu dikarenakan mungkin saja ada orang yang lebih pandai di dalam memberikan hujah, pandai di dalam berkata-kata. Dan itulah yang terjadi banyak di pengadilan. Yang salah jadi benar, yang benar termasuk diantaranya lawyer di sini. Lawyer di sini apa namanya? Peguam itu ya Masya Allah hebat-hebat ketika berbicara. Tetapi ketika dia sudah tahu bahwa sesungguhnya dia bersalah, dia putar balikan fakta keadilan. Hampir sama dengan ini ya ikhwah wal akhwat. Sama ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih baik cara berbicaranya dibandingkan orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik, hadis selanjutnya ya ikhwal akhwat adalah hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaifa tuqaddisu bukan tuqaddisu ya, kaifa tuqaddasu ummatun la ya'khudh min syadidihim li du'fihim.
bagaimana umat ini akan disucikan atau suci ketika orang kuatnya ya tidak dihukum karena kesalahan yang mereka lakukan terhadap yang lemah. Karena kesalahan yang mereka lakukan terhadap yang lemah. Ayolah wal akhwat, manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang-orang yang mendapatkan kedudukan di dunia. Kan ada raja, ada sultan, ya. Ada orang-orang yang dimuliakan dikarenakan harta yang mereka punya. Dan kadang-kadang kalangan-kalangan ini dianggap sebagai kalangan-kalangan orang-orang yang kuat, baik secara ekonomi maupun secara kekuasaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang memang masuk dalam kategori orang lemah. Lemah dari masalah apa? Pertama, dalam masalah ekonomi. Yang kedua, mungkin status sosialnya bukanlah orang-orang yang dipandang oleh masyarakat, ya. Tidaklah dipandang oleh masyarakat, dianggap sebagai orang-orang yang lemah. Orang apa? Orang kebanyakan. Orang kebanyakan. Tidak dianggap. Yang terjadi akhirnya adalah apa? Banyak ketika terjadi di sebuah pengadilan yang bertikai antara orang yang besar dengan orang yang lemah, susah menangnya yang lemah. Yang lemah susah menang. Yang menang kebanyakannya adalah yang kuat. Yang kuat apanya? Kuat dananya, kuat uangnya, kuat apanya lagi? Relasinya. Ya, banyak kekuatannya di situ. Ketika itu terjadi, ayo wal akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umat orang-orang seperti itu, umat itu, bangsa seperti itu adalah bangsa yang tidak akan pernah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbuatan seperti itu itulah yang menghancurkan umat-umat sebelumnya. Bagaimana umat-umat sebelumnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebuah case yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada orang syarif. Orang syarif itu kan biasanya dianggap orang mulia lah, ya, orang yang mempunyai kedudukan tinggi mencuri. Ya, syarif ya. Orang yang mempunyai kedudukan tinggi di bangsa tersebut. Pernah satu hari ada yang mencuri. Kemudian dikarenakan dia dianggap sebagai orang yang mulia, orang yang syarif, orang yang dituakan, orang yang dimuliakan seperti itu, maka mereka takut untuk memotong tangannya dikarenakan pencurian yang dia lakukan. Sehingga akhirnya mereka mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memilih orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah adalah Zaid. Disuruhlah Zaid untuk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta agar orang ini dilepaskan dari hukuman. Dilepaskan dari hukuman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung marah. Marah Nabi, dia langsung naik di atas mimbar dan dia berkata, "Innama ahlaka man kana qablakum." Sesungguhnya inilah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang mulianya, orang-orang yang dianggap besar, dimuliakan, mencuri, taraku, mereka tinggalkan. Mereka tidak menghukum dengan hukum yang ada. Wa idza sarika fihimud dhaif qata'u yadahu. Ketika orang-orang kecilnya itu mencuri, mereka potong tangannya. Ada yang terjadi tidak seperti ini sekarang? Banyak yang dimuliakan itu berbilion-bilion pun dia curi, biasa aja. Tetapi baru mencuri yang namanya ayam bisa mati, dipukul oleh masyarakat. Taraku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Wallah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin sariqat
laqata'tu yadaha. Kalaulah seandainya Fatimah binti Muhammad, anaknya Muhammad, yaitu anak beliau sendiri, sariqat, mencuri, laqata'tu yadaha. Saya akan potong kedua tangannya. Saya akan potong tangannya kalau dia yang mencuri. Inilah akhirnya yang menjadi sebuah menjadi sebuah ukuran kepada kita bahwa sebenarnya kemuliaan itu tidak dilihat banyaknya orang-orang syarif yang melakukan kejahatan, tidak. Tetapi sebenarnya adalah bagaimana yang namanya hukum itu ditegakkan baik kepada orang besar maupun orang kecil. Kalau seandainya, makanya di awal pertemuan kita masalah peradilan ini saya sudah katakan hukum itu buta. Hukum itu buta. Maksudnya hukum itu buta, hukum itu tidak melihat status seseorang. Kalau dia kaya tetap kena hukum, kalau dia miskin tetap kena hukum, pejabat tinggi tetap kena hukum, pejabat rendah tetap kena hukum, karena hukum itu buta. Dan jangan sampai hukum itu sampai boleh melihat jantina seseorang, jangan. Karena memang yang namanya hukum itu adalah buta. Maka dalam hal seperti ini Islam sudah memberikan garis agar sebuah bangsa umat itu bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan hukum itu sesuai dengan apa adanya. Maksudnya apa adanya? Kalau seandainya yang mencuri adalah orang besar, potong. Yang kecil, potong juga. Yang berzina dari golongan bangsawan, kena sebagaimana apa yang dikenakan kepada orang-orang yang berzina dari golongan bawah. Jangan sampai pemerintah hanya keras kepada orang bawah, tapi yang di atas tidak keras. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang hakim. Yang pertama, kewajiban bertindak adil bagi para hakim di sini dan tidak terkeluar dari keadilan. Ya, tidak terkeluar dari keadilan hanya dikarenakan nafsu dan syahwatnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang yang namanya menjadi hakim ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena godaannya banyak. Godaannya banyak. Kalau seandainya ada orang kaya tiba-tiba datang kepada hakim dan dia berkata, putuskan seringan-ringannya, berapapun yang kamu minta saya beri. Siapa coba? Yang banyak yang akhirnya jatuh, iman tidak kuat jatuh. Mohon maaf, yang di Indonesia baru-baru ini ada seorang hakim yang terkena rasuah itu ya. Terkena rasuah. Dia punya uang itu bisa dikatakan tidak habis. Banyak. Karena memang godaannya tinggi. Kalau seandainya sudah nafsu dan syahwat yang berjalan ketika dia memutuskan, yakin dan percaya keputusannya itu adalah keputusan yang tidak pernah benar. Baik. Yang kedua, wajib memutuskan terhadap orang yang berhak. Jadi putuskanlah satu perkara itu kepada orang yang berhak. Jangan putuskan kepada orang yang tidak berhak. Putuskan kepada orang yang berhak, bukan putuskan kepada orang yang tidak berhak. Baik, selanjutnya di sini ya ikhwah wal akhwat, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yud'a bil qadil adil yawmal qiyamati fayalqa min shiddatil hisab ma yatamanna annahu lam yaqdi baina ithnain fi umrih. Subhanallah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat kelak seorang hakim yang adil. Pada hari kiamat kelak seorang hakim yang adil, adil dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melalui sebuah hisab. Sebuah sebuah perhitungan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melalui hisab yang sangat kuat tadi, yang sangat berat tadi, maka hakim yang adil ini berangan-angan, yatamanna
berangan-angan kalaulah seandainya dulu dia di dunia tidak memutuskan perkara sedikit pun antara dua orang yang berselisih selama dia hidup. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ini merupakan sebuah hal yang memang patut untuk kita renungkan, bahwa orang yang bisa berbuat adil pun nanti pada hari kiamat akan melalui hisab yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah melakukan hisab ataupun dia sudah melakukan sebuah keputusan yang adil. Hakim, pemimpin, dia sudah melakukan sesuatu yang adil di dunia, memutuskan dengan keputusan yang adil dan seadil-adilnya di dunia, tetap dia akan melalui sebuah hisab yang sangat berat. Sampai-sampai ketika dia melalui hisab yang berat tersebut, dia senantiasa meminta agar dia tidak pernah menjadi hakim selama dia berada di dunia. Bagaimana dengan orang yang tidak adil? Coba beratnya hisab yang dia akan lakukan. Orang yang adil saja masih bercita-cita untuk tidak pernah jadi hakim selama dia hidup. Dia menyesal jadi hakim walaupun dia sudah adil. Dia sudah berbuat adil selama dia hidup. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menyesal kenapa dia pernah menjadi hakim. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa berbuat adil ketika dia menjadi seorang hakim? Maka penyesalan itu saya kira jauh lebih besar dibandingkan orang yang sudah berbuat adil. Karena kalau seandainya hakim tidak mampu berbuat adil, penjahat tambah banyak. Dan boleh saja akhirnya yang menjadi penguasa di sebuah negara adalah penjahat, kalau seandainya hakimnya tidak adil. Karena penjahat dikatakan benar, yang benar dikatakan jahat. Ini yang masalah. Sehingga ini merupakan sebuah hal, gambaran yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hisabnya para hakim pada hari kiamat itu bukan mudah, berat juga, walaupun dia sudah berbuat keadilan seadil-adilnya. Bayangkan kalau seandainya dia tidak adil. Bayangkan kalau seandainya dia tidak adil, yang mencoba untuk berbagai macam cara, yang penting dia bisa mendapatkan yang namanya keuntungan yang berlebih. Boleh saja dia mendapatkan keuntungan yang berlebih, dan tidak mustahil itu terjadi di pengadilan-pengadilan. Oh, ini hanya cerita, Tapi cerita ini memang terjadi. Saya sebenarnya pernah mengambil fakulti hukum, tapi bukan hukum Islam, hukum konvensional. Saya satu bangku kuliah bersama peguam-peguam, hakim-hakim di di mahkamah-mahkamah. Itu saya satu kuliah. Waktu itu ambil master di Makassar. Saya terus terang, kalau di pengadilan kan ada 3. Ada hakim, ada penuntut, namanya jaksa. Jaksa, penuntut, di sini apa namanya? Pendakwa. Jadi ada hakim, ada pendakwa, kemudian ada peguam. Peguam bela. Jadi yang saya heran itu adalah, pernah satu hari saya dipanggil makan oleh seorang hakim. Kemudian ya makanlah. Makan banyak-banyak. Dia panggil ada 10 orang, dan makanannya itu bukan makanan yang biasa. Makanannya subhanallah, artinya luar biasa lah makan. Setelah selesai makan, karena seluruh satu kelas itu dipanggil makan sama dia. Setelah selesai makan, saya tanya, "Pak, ini ada acara apa ini?" Ya kan, ada acara apa? Apakah ada ulang tahun kah, atau ada syukuran kah? Ini tiba-tiba panggil di sebuah restoran. Orang ini dengan enteng ataupun dengan ringannya dia bilang begini, "Tidak Pak Ustadz, ini bagi-bagi rezeki." Rezeki dari mana? Tadi ada yang didakwa ini beri rasuah 10 juta katanya biar diringankan hukumannya. Saya bilang subhanallah ini. Artinya
bukan yang saya jadikan sebagai pembelajaran di situ adalah apa? Kalau seandainya seorang hakim dengan mudahnya dia katakan demikian, ya kan? Dengan demikian, oh ini Ustaz, ada yang beri 10 juta. Dan lucunya lagi dia bilang begini, kalau seandainya saya bilang itu dosa Pak, kalau itu dosa kita bagi-bagi dosa Pak Ustaz. Dalam subhanallah, artinya ringan sekali dia bicarakan 10 juta uang rashwa dia dapat, kemudian setelah itu dia bagi-bagi kepada orang. Saya sampai berpikir, kalau sudah seperti itu hakim, bagaimana coba dia mau memutuskan dengan adil? Kira-kira dia masih mampu untuk memutuskan dengan adil? Paling tidak dia akan minta lebih lagi. Oke, ini kalau 10 juta 5 tahun. Tambahlah sedikit lagi 5 juta lagi, turun 3 tahun misalnya kan. Mungkin saja terjadi. Dan itu adalah hal yang biasa, dan orang-orang kaya untuk membayar itu biasa saja. Untuk membayar itu biasa saja. Dan inilah akhirnya pada hari kiamat yang adil saja akan dipanggil oleh Allah, dan dia menjalani sebuah hisab yang sangat berat, apalagi yang tidak adil. Dan ternyata hakim, pendakwa sama saja, apalagi peguam bela. Yang jelas-jelas sudah salah dibela habis-habisan, yang jelas-jelas sudah benar bisa menjadi salah. Inilah pengadilan manusia. Bagaimana dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu ta'ala alam. Hadis yang terakhir mungkin belum. Ya, hadis wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Rawahul Bukhari. Dari Abi Bakar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Ayolah wal akhwat, Allah menciptakan manusia. Ada laki-laki, ada wanita. Laki-laki dan wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata Allah tidak samakan. Ada perbedaan di antara keduanya, walaupun memang ada persamaannya. Persamaannya misalnya apa? Persamaannya bahwa laki-laki dengan wanita apabila dia melakukan kebaikan semuanya akan mendapatkan pahala. Sama. Persamaannya adalah bahwa apabila laki-laki dan wanita melakukan kebaikan tersebut maka dia akan dijanjikan berupa surga. Persamaannya adalah apabila laki-laki wanita itu melakukan kejahatan maka dia akan mendapatkan dosa, dan persamaannya lagi adalah apabila laki-laki dan wanita melakukan dosa tersebut maka Allah janjikan baginya neraka. Tetapi mau tidak mau kita perlu yakin dan percaya bahwasanya Allah sendiri membezakan antara laki-laki dan wanita di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita dikarenakan adanya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Ini yang mengatakan ini bukan laki-laki, Bu, ya. Ini yang mengatakan ini adalah yang menciptakan laki-laki dan wanita. Artinya, kalau yang menciptakan laki-laki dan wanita mengatakan bahwasanya laki-laki mendapatkan sedikit kelebihan dibandingkan wanita, itu adalah sebuah hal yang perlu untuk kita yakini dan percaya. Yakini dan percaya. Dan maka dari itulah semuanya akhirnya menjalankan fungsinya. Menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Yang laki-laki dengan kelaki-lakiannya, yang wanita dengan fitrahnya sebagai seorang wanita. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena kalau sudah dibalik, tatanan sebuah masyarakat akan berubah. Jangan sampai akhirnya yang mengurus rumah laki-laki, yang bekerja keras adalah wanita. Itu
Itu sudah akhirnya menjadi rusak tatanannya itu kalau sudah seperti itu. Jangan dibalik. Allah sudah tetapkan demikian. Laki-laki mempunyai kelebihan dari wanita. Itu harus diterima. Itu harus diterima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan laki-laki dan wanita lebih mengerti laki-laki dan wanita dibandingkan orang-orang yang sekarang sedang memperjuangkan emansipasi. Emansipasi. Maka kalau kita melihat tugas antara laki-laki dengan wanita itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur sedemikian rupa. Yang pernah saya ceritakan kepada Bapak itu bahwasanya pernah satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an dimarah-marahi oleh istrinya. Dimarah-marahi oleh istrinya. Dimarah-marahi oleh istrinya, tiba-tiba ada orang yang mau juga mengadukan istrinya tentang istrinya. Jadi istrinya ini cerewetnya bukan main. Tahu cerewet ya? Cerewet itu banyak bicara. Oh, banyak inilah. Banyak rewel. Sehingga orang ini datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia bertanya, dia sebenarnya ingin mengadukan, ini gimana ini istri saya ini rewelnya bukan main. Baru dia mau ketuk pintu, dia dengarkan Umar dimarahi oleh istrinya. Kata dia, wah ini percuma, saya sebenarnya mau mengadukan istri saya, ternyata Umar sendiri dimarahi oleh istrinya. Akhirnya dia pergi. Ketika dia pergi itu, Umar tahu bahwa tadi ada orang yang mau mengetuk pintunya. Dia keluar, dia kejar orang tersebut. Dia berkata, wahai saudaraku, sepertinya engkau ada perlu denganku. Kata dia, betul. Sebenarnya saya datang kepadamu ingin melaporkan tentang istri saya yang sering marah-marah. Ternyata kamu juga dimarah-marahi oleh istrimu. Ya kan? Sama kita. Tapi apa katanya Umar? Umar di sini menjelaskan peranan wanita ya. Kenapa Umar tidak marah? Apa kata Umar? Fa innaha tabbakhatun li ta'ami, khabbazatun li khubzi, ghassalatun li thawbi, radda'atun li auladi. Kata Umar begitu. Dia 4. Kata Umar, istriku, kenapa saya tidak marah kepada dia? Dia punya 4 tugas. Tugas yang pertama, tabbakhatun li ta'ami, dialah yang memasakkan makananku. Khabbazatun li khubzi, dialah yang membuatkanku roti. Kemudian ghassalatun li thawbi, dialah yang mencucikan bajuku. Dan yang terakhir adalah radda'atun li auladi, dialah yang menyusukan anak-anakku. 4 tugas ini kalau kita bisa buat kesimpulan, ada 3 tugas pentingnya wanita itu. Menurut Umar, yang pertama memasak, dapur. Yang kedua mencuci, sumur. Yang ketiga menyusui, kasur. Jadi apa tadi? Dapur, kasur dengan sumur. Tahu sumur ya? Perigi. Sumur itu perigi. Dapur itu dapur tahu ya? Kasur itu tilam, tempat tidur. Maka kalau seandainya kita mencoba untuk melihat, saya kadang-kadang berpikir begini, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat. Ayat tersebut adalah ayat yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan di dalam Al-Quran, dan itu sangat tepat untuk dilakukan oleh wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah wanita-wanita itu berdiam di tempatnya, dan janganlah dia berhias dengan hiasan-hiasan orang-orang jahiliyah. Karena memang ternyata wanita itu mempunyai peranan di rumah jauh lebih besar daripada peranan dia di luar rumah. Maka kadang-kadang saya berkata, wahai ibu, pulanglah. Anak-anakmu menunggu untuk dididik oleh kamu. Kadang-kadang kelembutan wanita itu tidak ramah di luar. Terlalu banyak godaan di luar untuk seorang wanita. Kadang-kadang, karena memang itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka salah satu hal yang mungkin tidak bisa diduduki oleh seorang wanita di dalam Islam adalah menjadi pemimpin. Dan yang laki-laki lah yang menjadi pemimpin terhadap wanita. Kecuali mungkin memang sudah tidak ada laki-laki yang bisa memimpin. Artinya laki-laki yang tidak bisa memimpin bagaimana itu?
Sudah nyanyok semua laki-lakinya. Hanya ada wanita. Itu mungkin sudah tidak ada. Tetapi selama ada laki-laki yang mampu untuk memimpin, silahkan. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kaum, sebuah bangsa tidak akan pernah mendapatkan kejayaan kalau seandainya urusan mereka diserahkan kepada wanita. Jelasnya wanita di dalam masalah emosi berbeda dengan laki-laki. Mohon maaf, biasanya wanita lebih sensitif kalau dia haid. Coba bayangkan dia berhadapan dengan sebuah urusan peradilan, dia harus memutuskan sebuah keputusan dalam keadaan emosi tidak stabil. Emosi tidak stabil. Biasanya apabila kalau mau haid itu, mohon maaf, saya kira kita semuanya tahu, kalau mau haid biasanya Masya Allah sensitif sekali wanita itu. Dan kadang-kadang marah-marah tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Di situ akhirnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin dari wanita. Dan yang namanya talak itu, siapa yang pegang? Laki-laki. Karena kalau seandainya wanita yang pegang hak talak, banyak sekali di antara kita jadi duda. Ya, banyak sekali di antara kita jadi duda kalau seandainya wanita yang pegang hak talak. Karena sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak. Untunglah yang namanya talak itu dipegang oleh laki-laki. Laki-laki itu masih mempunyai pemikiran yang panjang. Ya, pemikirannya panjang. Apa dan bagaimana ke depannya itu? Inilah yang penting akhirnya kita jadikan sebagai sebuah kesyukuran bahwa ternyata Islam itu mengatur. Islam itu mengatur. Dan yang namanya seorang wanita itu memang mempunyai sebuah tugas yang sangat mulia. Di dalam sebuah perkataan orang Arab dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Idza a'dadat sya'ban thayyibal araq. Kalau seandainya ibu tersebut disiapkan sedemikian baik, maka ibu akan menyiapkan generasi yang terbaik. Dan itu terbukti oleh wal akhwat. Sebuah keluarga yang ibunya mempunyai peranan untuk mendidik anak-anaknya biasanya melahirkan anak-anak yang baik-baik. Tapi kalau seandainya sang anak merasa kurang kasih sayang, ibu pulang malam, ayah berangkat subuh, datangnya malam, tak pernah bertemu dengan sang anak. Akhirnya sang anak mendapatkan kasih sayangnya bukan daripada ayah dan ibunya. Yakin dan percaya, mungkin rumah kebajikan akan menjadi tempatnya. Inilah kenapa Nabi Sallallahu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan antara laki-laki dengan wanita. Dan yang kedua, memberikan tugas-tugas khusus kepada wanita yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, sebagaimana ada tugas-tugas laki-laki yang tidak bisa dilakukan oleh wanita. Tidak perlu kita terganggu dengan ucapan-ucapan feminis. Orang-orang yang sekarang memperjuangkan yang dinamakan dengan emansipasi wanita. Ya. Emansipasi wanita itu terjadi ketika memang sudah tidak mempunyai tatanan di dalam sebuah keluarga. Seperti di dalam masalah pernikahan, ayo ikhwah, pacaran dengan pernikahan. Pacaran itu hubungan sebelum nikah ya. Karena memang orang-orang barat itu percaya bahwasanya kalau seandainya menikah itu adalah akhir dari sebuah cinta. Kalau orang Islam tidak, percintaan itu dimulai ketika seseorang menikah. Inilah cara pandang keduanya yang berbeda. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mengikuti yang terbaik dalam hidup kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada sedikit makanan di luar. Silahkan dicicipi di luar. Ya, kita doakan bagi orang yang berdermanya, mudah-mudahan Allah menggantikan